Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semua kalian semua sehat dan senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Bapak pada pertemuan kita kali ini. Yang ketiga, video kita kali ini adalah membahas masalah bilangan berpangkat pecahan. Dan video kedua kita sudah kita membahas bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Dan yang ketiga ini kita akan membahas bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ciri pokok bilangan berbentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Sebelum kita membahas masalah bilangan berbentuk akar, terlebih dahulu kita memahami apa itu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan bentuk A per B. A dan B bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian contoh, min 3, minus 1/2, 0, 1, 2/3, dan seterusnya. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan bentuk A per B. A dan B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Contoh, akar kuadrat dari 3, akar kuadrat dari 5, dan akar kuadrat dari 7, dan nilai pi, dan seterusnya. Oke, kalian semua sudah melihat tampilan tadi ada di video. Sekarang saya cuma ingin kembali memberi penguatan tentang apa itu bentuk akar. Bentuk akar itu adalah akar kuadrat dari 2, akar kuadrat dari 3, 5, dan seterusnya. Dan semua bilangan ini adalah bilangan yang tidak bisa diperkalikan dengan dirinya sendiri, atau bisa juga termasuk bilangan irasional. Nah sekarang, tetapi bisa disederhanakan. Nah contoh, sederhanakan. Misalnya akar kuadrat dari 8, kemudian akar kuadrat dari 50. Nah ini bisa disederhanakan, sehingga bisa menjadi, ini kalau dapat soal seperti ini bisa dijadikan faktorisasi, yaitu faktorisasi prima 2 kali 4. Masih bisa 2 kali 2, sehingga kita bisa menghasilkan akar kuadrat dari 8 itu bisa menjadi, kalau bisa kita potong, ini saya bisa kita ambil akar 4 kali akar 2, sehingga akar 4 itu bukan akar, dia adalah bilangan rasional. Berarti akar 4 itu sama dengan 2 akar 2, itu selesai. Atau bisa juga 2 pangkat 3 ya. Nah ini juga bisa diselesaikan menjadi, ini coba lihat, faktorisasi 2 kali berapa? Dapat 50, dapat 25. 5 ini bisa, ada enggak bilangan prima 3 kali sekian dapat 25? Tidak ada. Kita melanggar bilangan prima yang lainnya, yaitu 5 kali 5. Nah ini bisa menjadi, bisa juga langsung bisa akar kuadrat dari 25 dikali akar kuadrat dari 2. 25 itu bukan akar, melainkan berapa? 5 akar 2. Atau bisa juga ini 2 kali 5 pangkat 2. Ini keluar 5 akar 2. Ya, selesai. Oke ya. Ini semua adalah cara menyederhanakan bentuk-bentuk akar sebelum kita masuk kepada bilangan berpangkat pecahan. Lanjut ya, bilangan berpangkat pecahan. Sekarang kita lihat, tuliskan dulu bentuk umumnya. Di mana itu bentuk umumnya? Bentuk umum. Ini akar pangkat N dari A berpangkat N. Bacanya ya, akar pangkat N dari A pangkat
M. Ini akar bisa dirubah menjadi pangkat pecahan, bilangan berpangkat pecahan atau bilangan berpangkat rasional, sehingga menjadi A, ini N, atau sebaliknya, sebaliknya. Bilangan pecahan berpangkat pecahan bisa menjadi bentuk akar. Nah ini akar pangkat N dari A pangkat M. Misalnya 2 pangkat 2/3. Ini bisa menjadi akar kuadrat, akar pangkat berapa? Berapa pangkatnya? Yaitu 3. Ini sebagai apa? M. Maka 2 pangkat 2. Ini dari pangkat pecahan menjadi bilangan berbentuk akar. Oke ya. Sekarang kita masuk contoh-contoh soal. Contoh 1 di atas. Ubahlah bentuk berikut menjadi bentuk akar. Nanti di bawah ini soal adalah bilangan berbentuk pangkat pecahan. Kita mau dulu menjadi bentuk akar. Lihat yang pertama. 3 berpangkat dengan 1/2 dikali 2 berpangkat 1/2 ini bisa menjadi 3. Akar kuadrat dari 3. Nah lihat, yang mana sebagai M, yang mana sebagai N. Berarti 2 itu di sini. Nah, kalau akar biasanya ada orang biasa nggak menulis karena akar itu melambangkan 2 kuadrat. Berarti ini pangkat 1 dikali dengan akar kuadrat dari 2 berpangkat berapa? Di sini juga 2. Nah, seperti ini bisa kita selesaikan. Ingat, ada sifat perkalian itu A, sini M, di sini adalah akar kuadrat dari N dari B. Ini bisa menjadi akar pangkat M dari A kali B. Nah itu, sehingga ini bisa menjadi ini 2 ya, berarti 3 kali 2 sama dengan akar kuadrat dari 6. Berarti jawabannya adalah akar kuadrat dari 6. Nah ini sifat. Nah kemudian gimana soal kedua? 2 berpangkat 1. Ingat, ini bisa diurai menjadi 2 berpangkat 1. Di mana dapat 1 2/3? Tidak lain adalah 1 tambah 2/3 ya, 1 2/3 dikali 2 berpangkat 2/3. Ingat sifat bilangan dasar sama, pangkatnya dijumlahkan. Berarti 2 itu 2 pangkat 1 2. Ini bisa jadi akar. Akar kuadrat dari 2. Di mana tempatnya 3-nya? 3-nya itu adalah pangkat. Berarti akar pangkat 3 dengan 2. Nah, ini bisa ditulis 2. Iya, ini ada sederhananya. Ini sudah menjadi bilangan bentuk akar. Kemudian yang ke C. C, melihat soal seperti ini 10/3. 10/3 itu bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, bisa jadi gini, 3 pecahan campurnya 3 di sini 3. Di sini 1. 3 kali 3 10, 9 tambah 1 10. Berarti bisa lagi menjadi 3 berpangkat 3. Nah, dikali berapa? Dikali 3 pangkat 1/3. Sehingga bisa menjadi 3 pangkat 3 itu berapa? Ayo 27 karena 3 kali 3 kali 3 bilangan berpangkat positif dikali, jadikan akar 3. Di sini 3, di sini 1. Maka sudah cukup. Ini jawabannya 27 dikali akar pangkat 3 dari 3. Nah sekarang lihat, kita lihat contoh bagian D. Nah, ini hati-hati, ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2/3. Itu tidak mungkin, karena ini kalau dijadikan pecahan campuran 2 kali 3 6 tambah 2 8 8/3. Nah sekarang ada jalan begini. Sebentar, kita ada 2 jalan nanti bisa dijalankan untuk mendapatkan hasilnya. Kita lihat
Ini min 2. Min 2. Min 2 bisa menjadi min 2 itu bisa kita ambil yang di bawahnya min 2 apa? Di bawahnya min 2 adalah min 3. Tambah berapa? Supaya min 3 ditambah berapa dapat min 2/3. Tidak lain adalah sepertiga. Sebentar kita buktikan. Sehingga ini menjadi 2 pangkat min 3 ya dikali 2 di mana? Tinggalnya di sini. Nah, sehingga menjadi 2 pangkat min 3 itu adalah 2 pangkat 3 akar kuadrat dari 2. Sehingga jawabannya adalah 1/8 akar 2. Nah itu. Sekarang kita pakai cara bilangan berbangga nanti jadi positif boleh. Kita lihat nih. Apakah nanti hasilnya sama dengan ini? Kita lihat. Kita ubah dulu ini jadi pecahan campuran. Berarti 2 minus 2 berarti minus 2/3 tambah 2 berarti minus 8/3. Sehingga ini bisa jadi bilangan berpangkat apa? Pangkat positif. Nah sekarang kita lihat lagi berapa akar kuadrat dari 2. Di sini 8, di sini 3. Ini bisa sederhana. Supaya berkurang pangkatnya kita sederhanakan dulu. Berarti ini 3. Akar pangkat 3 ini bisa jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali berapa? 3 tambah 3 berarti 2 pangkat 2. Ini agak panjang ini ya. Kenapa Pak? Lihat dulu. Ini yang keluar berarti di sini keluar 2 berarti 4. Nah, di sini dapat 2 pangkat 2 berarti berapa? 2 pangkat 2. Tidak bisa ini keluar. Nah sekarang, loh ini muncul apa ini? Ini harus dirasionalkan. Sementara rasional kita belum pelajari. Nah sekarang tidak apa-apa. Saya kasih saja ini rasional nanti. Pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah rasional. Sekarang kita bahas ini. Apakah nanti nilai sama dengan ini? Kita lihat 3 ya. Sekarang harus sama. Bagaimana di dalam akarnya ini bisa hilang, bisa akarnya hilang. Nah sekarang ini 2 pangkat 2. Ini kan 2/3. 2 pangkat 2 dikali berapa? Berpangkat 3. Makanya harus 2 pangkat 1. Ini juga 2 pangkat 1. Sekarang kita lihat. Nanti nilainya sama. Coba lihat. 1 kali ini ya tetap 3 kali 2. Berapa? Nah ini bisa 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 ya sama dengan berapa? 2 pangkat 3. Ini ada 4 ya, soalnya ada 4 sini. Oke? Nah ini berarti ini bisa coret ya 3/3 1. Maka jawabannya adalah 3 akar pangkat 3 dari 2 per berapa? Sudah hilang ini, jadi ini keluar tadi. Jadi 4 kali 2 adalah 8. Maka jawabannya adalah sama 1/8 akar pangkat 3 dari 2. Tapi jawabannya sama. Ini tadi dirasionalkan ya. Saya tuliskan ini ya. Ini rasionalkan sini. Nah ya sudah rasionalkan. Oke. Maka jawaban kita adalah 1/8 dikali akar pangkat 3 dari 2 sama di atas. Nah, bisa dibandingkan ya mana kita pakai. Kalau ini kenapa ini? Ini saya bisa jelaskan sini. Oh, ini min 2. Oke, kita lihat nih. Apakah min 3 ditambah 1/3 itu nilainya min 2 2/3. Ada dua cara ya. Cara ini bisa digunakan. Yang ini kembali pada bilangan berpangkat negatif. Nah, sekarang saya jelaskan ini gimana dapat 1/3. Gimana dapat min 3? Soal ini kan min 2, ambil di bawah dari min 2 adalah min 3. Min 3. Min 3 ditambah berapa? Sama dengan ini. Yaitu sama dengan minus
berapa? 8/3. Nah, berapa tambahnya di sini? Dapat ini, saya misalkan ini adalah X ya. Itu kalau ada soal min 3, di sini min 4. Titik-titik kalau dia negatif. Nah sekarang, ini X sama dengan minus 8/3. Ini kan negatif, berpindah luas jadi positif. Nah, ini jadi sama dengan 3 kali 3 9, 9 kurang 8, penyambung 3 kan? Nah, berarti berapa? 1/3. Berarti di sini 1/3 sama. Nah, sudah bisa 2/3, 1/2/3, ini kan bisa jadi akar. Berarti sudah bisa menggunakan hukum 2/3 ditambah 1/3 itu bisa menjadi 2/3 dikali 2/1/3. Oke ya, jelas ya? Daripada kalian menemukan merasionalkan ya, kita pakai ini saja kalau sudah bisa. Ini bisa juga yang kedua dirasionalkan, nanti pada akhirnya pasti merasionalkan. Oke? Itu contoh pertama. Sekarang kita lanjut pada contoh kedua. Ya, oke. Kita lanjut pada contoh kedua. Tadi kalau contoh pertama adalah bentuk akar menjadi pangkat pecahan, pecahan menjadi akar. Sekarang kita lihat bentuk bilangan berpangkat pecahan. Jadi nyatakan bentuk akar ini menjadi bilangan berpangkat pecahan. Jadi saya kira soal 1, 2, 3 ini insyaallah mudah ya. Kita lihat kalau begini berarti 2 berpangkat berapa? 1/3. Ini sudah pecahan rasional. Sekarang kita lihat ini yang kedua. 8 dikali akar pangkat 3 dari 1/4 mau dijadikan pangkat pecahan. 8 ini bisa dipangkatkan. Berapa pangkat berapa dapat 8. Nah, tentu bisa dipakai 2 berpangkat 3. Kemudian akar pangkat 3 dari 1/4 itu bisa dirubah menjadi berapa? 2 pangkat berapa? Minus 1. Ingat pangkat negatif 1/A pangkat M. Kalau misalnya 2 pangkat 3 berarti 1/2 pangkat 8. Nah ini 1/4 berarti 1/2 pangkat 2 berarti 2 pangkat min 2, sorry. Sini ada min 2. Nah sekarang lihat. 2 pangkat 3 kali. Ingat bisa dijadikan bilangan berpangkat pecahan, berarti 2 berpangkat minus 2/3. Nah, karena sudah bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya dijumlah. Kalau begitu, 2 berpangkat 3 dikurang atau ditambah minus 2 sama, tambah minus 2/3. Sehingga bisa juga 2 berpangkat 3 dikurang 2/3. Berapa? Sehingga bisa dilihat ini penyebut 3 atau berapa? 3 3 9, bisa 3 ya. Ini berapa? 9 dikurang berapa? 2. Berarti jawabannya 2 pangkat 7/3. Ini sudah bentuk bilangan berpangkat pecahan. Sudah 2 berpangkat 7/3. Nah, sekarang lihat gimana? Sudah bisa paham ya? Dari sini ulang dari 8 2 pangkat 3, ini 2 pangkat min 2, itu di mana Pak 2 pangkat min 2? Yaitu 1/4. Berarti 1/2 pangkat 2. Menjadi 2 pangkat naik di atas menjadi pangkat minus. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, contoh ketiga ya. Nah sekarang ini akar pangkat 3-nya. Selesaikan dulu ini ya. Ini bisa menjadi A pangkat minus 2 kali 1/3. Ya. Oh, ini 3. Ini kan ada, kalau 3 bisa jadi kalikan saja. Kalau 3 1/3. Sudah hilang akarnya. Ini juga kali Y berpangkat berapa? 3. Bilangan berpangkat dipangkatkan 3 kali 1/3 dikali berapa? 1/3 lagi.
Sudah selesai, kita hitung di atas. Min 2 kali 1 berarti min 2 per berapa? 3, 9. Y 1 kali 1, 1. Ini sudah selesai. Sudah berpangkat pecahan. Kalau masih mau dirubah boleh dirubah. Ini bisa menjadi seperti A2/9 kali Y pangkat sepertiga. Oke, kira cukup ya. Ini contoh-contoh 3 ini ya, saya kira masih banyak contoh-contoh yang kalian bisa temukan di buku lain atau di Google dan sebagainya sebagai perbendaharaan kalian supaya bisa menambah lagi, dan jangan pernah berhenti belajar. Matematika, kunci matematika itu adalah mencatat. Tidak perlu membaca, yang penting menulis. Itu intinya. Saya kira cukup. Baik anak-anakku sekalian, saya kira pertemuan kita video ketiga ini kita akhiri di sini, yaitu bilangan berpangkat pecahan, dan insya Allah video keempat kita akan membahas bagaimana merasionalkan penyebutnya. Tadi sudah disinggung sedikit, dan untuk diperdalam nanti insya Allah kita masuk merasionalkan. Kalau video ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian, maka video ini bisa diberikan kepada teman-temannya sebagai bahan ajar, sebagai perbendaharaan. Dan semua apa yang saya sampaikan itu adalah kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan ada salahnya itu murni dari saya. Sekian pertemuan kita, dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.